Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Profesor Agung Darmawan Dufdadi selaku Kaprodi S1 Manajemen dan sekaligus menjadi dosen pengampu mata kuliah praktik kerja lapangan. Dan kemudian yang saya hormati, Bapak Andi SEMM selaku dosen pembimbing praktikan untuk praktik kerja lapangan di semester kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih dengan nomor induk mahasiswa 17056210043 dari program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memaparkan hasil dari laporan praktik kerja lapangan yang sudah praktikan jalani selama 1 semester kemarin pada PT XL Aksiata Tbk, khususnya di bagian home billing service. Nah, untuk latar belakang sendiri, karena perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia juga semakin pesat, ditambah dengan digitalisasi yang semakin berkembang, hal ini membawa dampak yang sangat besar terhadap perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan-layanan telekomunikasi, baik dari jaringan dan juga layanan digital. Dan dalam konteks ini, pendidikan tinggi, khususnya di sini adalah Universitas Negeri Jakarta, juga harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami teori dari bagaimana sistem industri itu sendiri, tapi juga memiliki pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar, khususnya yang kita bahas saat ini adalah mengenai industri telekomunikasi. Kemudian untuk tujuan dari pelaksanaan PKL ini sendiri, yang pertama adalah praktikan harus bisa memahami sistem penagihan yang efektif dan efisien dalam industri telekomunikasi karena kebetulan juga praktikan di bagian atau ditempatkan saat praktik kerja lapangan di bagian home billing service. Kemudian untuk yang kedua tujuannya adalah mengembangkan keterampilan analisis data dan juga evaluasi layanan dalam dunia manajemen. Karena berkaitan dengan billing atau penagihan dari customer yang melakukan berlangganan atau subscription, oleh karena itu, praktikan juga harus memiliki kemampuan untuk menganalisis data dari data-data customer untuk bisa mendapatkan sebuah kesimpulan seperti itu. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah berpartisipasi dalam mengembangkan materi komunikasi dan juga promosi. Jadi tidak hanya melakukan kegiatan penagihan terkait subscription atau langganan dari customer, tapi juga harus bisa memahami dan menemukan solusi-solusi terkait komunikasi dan juga promosi terhadap pelanggan. Kemudian mempelajari pengelolaan umpan balik pelanggan dan juga problem solving dari masalah-masalah yang pelanggan keluhkan seperti itu. Kemudian meningkatkan keterampilan kolaborasi dan juga komunikasi di lingkungan kerja profesional karena memang di dalam dunia kerja tidak hanya di, di dunia kerja tidak hanya eh, kita bekerja dengan rekan satu tim, tapi juga bekerja sama dengan tim-tim lain seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir, mengembangkan pemahaman tentang proses perencanaan dan juga eksekusi eksekusi proyek dari layanan-layanan yang akan kita berikan kepada pelanggan seperti itu. Selanjutnya, bagian manfaat dari pelaksanaan PKL di PT XL Aksiata Tbk yang pertama yaitu memperdalam pengetahuan tentang sistem penagihan dalam industri telekomunikasi karena memang praktikan ditempatkan di bagian home billing. Oleh karena itu, praktikan juga memiliki mendapatkan manfaat untuk mengetahui bagaimana sih sistem penagihan atau sistem billing khususnya di industri telekomunikasi seperti itu. Kemudian yang kedua, mengasah kemampuan analisis data dalam evaluasi kinerja layanan. Seperti yang tadi sudah dibahas, karena memang berkaitan dengan data-data para customer, praktikan juga dituntut untuk bisa memahami dan juga bisa menganalisis data-data yang diperoleh dari berbagai sumber, khususnya data-data terkait pelanggan dan juga billing, untuk bisa menghasilkan kesimpulan-kesimpulan atau solusi-solusi yang dari masalah yang dihadapi seperti itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam merancang materi komunikasi dan promosi. Jadi tidak hanya mendapatkan manfaat untuk terkait pendataan, tapi juga bagaimana mendapatkan manfaat agar bisa memahami dan juga memiliki pengalaman dalam merancang hal-hal yang bisa kita lakukan agar perusahaan tuh bisa touch ke pelanggan seperti itu. Kemudian yang keempat, mendapatkan pengalaman dalam pengelolaan umpan balik atau feedback
dan penyelesaian masalah dari pelanggan tersebut. Jadi kita juga harus bisa secara cepat dan tanggap untuk bisa menemukan solusi-solusi dari masalah-masalah yang pelanggan keluhkan seperti itu. Kemudian yang kelima, mengembangkan keterampilan soft skill dalam lingkungan kerja profesional. Dan yang terakhir, memperoleh wawasan tentang manajemen proyek dalam layanan pelanggan. Jadi tidak hanya berfokus pada kegiatan-kegiatan billing atau kegiatan-kegiatan utama, namun praktikan juga diberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang proyek-proyek yang harus setidaknya bisa dikerjakan untuk mengoptimalkan kembali pekerjaan-pekerjaan yang akan datang seperti itu. Oke, selanjutnya adalah profil lembaga atau perusahaan tempat praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan. Mungkin singkat saja, praktikan diberikan kesempatan untuk PKL di PT Excel Asia Tbk yang merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1989. Saat ini Excel Axiata adalah bagian dari Axiata Group Berhad dan Excel Axiata telah berkembang menjadi salah satu penyedia layanan telekomunikasi dengan jaringan yang luas dengan teknologi terkini. Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang pelaksanaan PKL itu sendiri. Untuk bidang kerja, praktikan pada program PKL semester ini, praktikan ditempatkan di PT Axiata Tbk, salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Dan untuk lebih detailnya, praktikan diberikan kesempatan di divisi Home Billing Service yang merupakan bagian dari bidang kerja operation. Fokus utama dari divisi ini adalah menangani berbagai aspek yang berkaitan dengan billing, payment, dan collection pelanggan dari produk XL1 atau layanan fiber to the home yang mungkin secara singkat bisa dijelaskan adalah WiFi ya, mungkin bisa dibilang seperti itu, yang mengintegrasikan internet rumah, telepon, dan juga hiburan digital. Nah, untuk pelaksanaan kerjanya sendiri, praktikan selama di Excel Aksi atau TBK, praktikan diberikan berbagai macam tugas dan tanggung jawab yang secara langsung berhubungan dengan sistem billing service di Excel 1 itu sendiri. Nah, untuk kegiatan ini memfokuskan pada berbagai aspek manajemen billing, mulai dari collection, payment, sampai dengan yang namanya pemberian diskon. Dan layanan kepada pelanggan juga diutamakan, terutama dalam memastikan bahwa setiap data pelanggan itu terkait dengan tagihan yang dikelola maupun collection itu bisa diolah dengan cara akurat dan juga tepat waktu. Nah, ada beberapa kendala yang praktikan alami juga selama pelaksanaan PKL. Yang pertama, selama pelaksanaan PKL, praktikan menghadapi beberapa tantangan, contohnya yang signifikan, yaitu menuntut ketekunan dan kejutan untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap sistem kerja yang ada karena memang sangat kompleks sistem kerja yang praktikan jalani karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak hanya berfokus di satu tim, tapi juga berfokus di berbagai tim, berbagai macam tim untuk melakukan kolaborasi. Seperti itu. Nah, salah satu kendala yang utama yang dialami adalah kompleksitas materi juga tentang home billing service excellence ya, karena memang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kompleksitas dari materi billing juga cukup banyak. Jadi tidak hanya berfokus di bagian billing, tapi juga lebih detail, bahkan sampai ke per pelanggan seperti itu. Nah, kemudian dalam sistem home billing terdapat juga berbagai modul yang dirancang untuk memudahkan pelacakan tagihan. Namun bagi praktikan yang masih baru memahami bidang ini, memahami setiap modul tersebut juga membutuhkan beberapa waktu dan usaha yang lebih untuk agar lebih cepat memahami modul-modul yang sudah ada seperti itu. Kemudian untuk cara mengatasi kendala-kendala tersebut dari praktikan, pertama itu memahami kompleksitas materi dari home billing service itu sendiri. Kemudian untuk kesulitan ekstraksi data cloud, praktikan eh, juga memiliki kendala untuk mengakses data dari cloud yang diberikan. Oleh karena itu, praktikan biasanya mengakali dengan berkolaborasi dengan karyawan-karyawan atau tim-tim lain yang memiliki akses ke data tersebut. Kemudian untuk mengatasi ketidakseimbangan beban kerja, seperti contohnya, terkadang ada masa di mana pekerjaan itu banyak, namun ada juga masa di mana pekerjaan itu cukup renggang. Nah, oleh karena itu, praktikan biasanya membagi rata
pekerjaan-pekerjaan yang sudah didapat, atau lebih tepatnya menyortir mana pekerjaan yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian untuk adaptasi terhadap sistem perangkat lunak baru, eh, praktikan juga melakukan berbagai macam cara untuk beradaptasi, mulai dari mempelajarinya secara pribadi atau secara mandiri sampai dengan mempelajarinya secara langsung ke mentor atau tim lain yang terkait dengan adaptasi tersebut. Kemudian untuk mengatasi kendala komunikasi antar departemen ini juga cukup kompleks permasalahan atau kendalanya, karena praktikan dituntut untuk bisa eh, melakukan komunikasi dengan tim lain yang di mana terkadang ada situasi sulit untuk melakukan komunikasi dengan tim-tim terkait yang memang harus kita uh, kontak kayak gitu. Lalu yang terakhir untuk meningkatkan kemampuan multitasking dan juga manajemen waktu. Nah, ini terkait berbagai macam permasalahan tadi, praktikan mendapatkan sebuah kesimpulan, salah satunya dengan meningkatkan kemampuan melakukan berbagai macam hal dalam satu waktu agar pekerjaan-pekerjaan yang praktikan lakukan bisa lebih mudah dan juga lebih eh, bisa selesai dengan tepat waktu. Nah, kemudian ada kesenjangan yang diperoleh praktikan, yaitu selama menjalani PKL di Home Billing Service Excellence di Excel Axiata, praktikan menemukan beberapa kesenjangan antara pengetahuan yang didapat di program studi manajemen, khususnya di manajemen pemasaran, dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam operasional teknis. Meskipun konsep pemasaran dipelajari di kampus masih relevan, tapi ada beberapa aspek teknis yang baru ditemukan secara terjun langsung di bagian billing. Jadi intinya, eh, salah satu gap yang ada dari teori yang diberikan adalah hal-hal teknis, mulai dari pengolahan data, lalu bagaimana bisa menghadapi pelanggan dan bisa menemukan problem solving. Nah, hal-hal itu mungkin yang menurut praktikan bisa lebih dieksplorasi secara teori oleh program studi atau eh, perguruan tinggi, karena memang walaupun sudah dipelajari secara teori secara keseluruhan, khususnya misalkan contohnya manajemen pemasaran, tapi kedepannya saat eksekusi di dunia kerja mungkin akan banyak juga hal-hal teknis yang sekiranya akan lebih baik jika sudah dikuasai oleh mahasiswa saat berada di masa perkuliahan. Kemudian untuk kontribusi praktikan bagi tempat PKL, praktikan juga memberikan kontribusi signifikan dalam membantu operasional pekerjaan tim di home operation, di home billing service. Proses ini merupakan inti dari operasional XL karena berkaitan langsung dengan pengelolaan tagihan pelanggan dan juga pengumpulan pembayaran atau payment, sampai dengan adanya pelaporan keuangan dari pembayaran tagihan tersebut. Kemudian mengingat kompleksitasnya, proses-proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang serta sumber daya yang besar untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya. Nah, kemudian salah satu kontribusi dari praktikan yaitu dengan menciptakan requirement sistem baru yang juga berkolaborasi dengan tim-tim yang terkait mengenai optimalisasi proses collection, salah satunya adalah telecollection atau melakukan penagihan via telepon, dan mengingat dengan kompleksitasnya dan juga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan activity ini adalah harus secepat mungkin. Oleh karena itu, praktikan sempat membuat semacam requirement agar proses telecollection atau penagihan via telepon ini bisa berlangsung secepat mungkin, mungkin hanya sekitar 1 harian, karena normalnya saat ini proses penagihan via telepon tersebut bisa memakan waktu kurang lebih seminggu. Mungkin secara singkat seperti itu kontribusi praktikan bagi tempat PKL. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, eh, program PKL yang dijalani selama 4 bulan oleh praktikan terhitung dari September sampai dengan Desember 2024 itu memberikan banyak pengalaman berharga bagi praktikan. Nah, selama PKL di PT Excel Asia Tbk, praktikan juga mendapatkan pemahaman yang cukup mendalam mengenai sistem telekomunikasi, khususnya di industri digital itu bekerja, khususnya pada bagian operation dan juga sistem billing. Kemudian praktikan juga mendapatkan kesempatan dari beberapa proyek seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang merupakan pengembang sistem telecollection yang diharap dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi kerja perusahaan
khususnya di bagian home billing seperti itu. Dan ini menjadikan pengalaman yang menarik bagi praktikan sendiri. Kemudian selama program magang ini, praktikan juga memberikan kontribusi nyata baik melalui bantuan dalam proses billing, payment dan collection maupun melalui perancangan desain awal sistem telecollection itu sendiri. Nah, secara keseluruhan, program PKL ini memberikan pengetahuan yang luas dan juga pengalaman kerja yang nyata bagi praktikan di lingkup kerja yang mendukung membuat praktikan termotivasi untuk lebih mendalami bidang operation sebagai bekal karir karir di masa depan. Mungkin untuk saran sedikit, praktikan berharap agar program PKL di masa-masa yang akan datang juga bisa memberikan kesempatan yang baik dan juga bisa memberikan kesempatan lebih awal untuk mengerjakan proyek mandiri berskala besar dan juga proyek yang jangka waktunya cukup panjang. Jadi hal itu setidaknya dapat membantu praktikan PKL untuk lebih memahami bagaimana pekerjaan-pekerjaan mereka yang harusnya dilakukan karena mereka memiliki tanggung jawab sendiri terhadap suatu proyek jangka panjang tersebut. Mungkin sekian pemaparan hasil praktik kerja lapangan dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.